Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pertemuan kita pada hari ini adalah untuk mata pelajaran perencanaan bisnis. Pertemuan keempat, materi pokok materi menerapkan prosedur pengurusan surat izin usaha. Kompetensi dasar. 35, mengklasifikasi surat izin usaha. 45, mengidentifikasi macam-macam surat izin usaha. Indikator 351, mengklasifikasi surat izin usaha. Menerapkan alur prosedur pengurusan surat izin usaha. 451, mengidentifikasi macam-macam surat izin usaha. Melaksanakan pengurusan surat izin usaha. Materi pertemuan keempat yaitu perizinan usaha. 1. Macam-macam izin usaha. A. SIUP, B. NPWP, C. AMDAL, D. SITU, E. NRP. Tujuan izin usaha. Terus 3. Manfaat perizinan usaha. 4. Melaksanakan prosedur pengurusan perizinan usaha. Mandiri atau individu. Carilah informasi di internet mengenai 1. Macam-macam izin usaha. 2. Tujuan izin usaha. 3. Manfaat izin usaha. 2. Buatkan laporan singkat berisi 1. Macam-macam izin usaha. 2. Apa tujuan usaha itu. 3. Apa manfaat izin usaha itu. Tulis hasil laporan di selembar kertas, lalu kumpulkan dengan cara memfoto hasil kerja, kemudian diupload di e-learning SMK M1 Barabai hari ini sampai pukul 22 WITA. Apa itu perizinan usaha? Izin usaha adalah suatu bentuk pemberian wewenang, izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha oleh sebuah perusahaan maupun perorangan. Perizinan ini diperlukan agar kegiatan usaha lancar dan dijamin keberadaannya oleh pihak berwajib. Macam-macam surat izin usaha. Surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat keterangan domisili usaha atau disingkat dengan SKDU, surat izin mendirikan bangunan, nomor register perusahaan atau NRP, atau tanda daftar perusahaan atau TDP, dan lain-lain. Tujuan dari surat izin usaha untuk mempermudah pihak pemerintah dalam melakukan penertiban, pengawasan, sekaligus pengarahan atas semua usaha perdagangan yang ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika setiap pelaku bisnis wajib mengurus SIUP. Dengan mengurus surat izin usaha perdagangan di dinas, jika setiap pelaku bisnis wajib mengurus SIUP dengan mengurus surat izin usaha perdagangan di Dinas Perindustrian Kabupaten atau Kota. Nantinya SIUP juga bisa dijadikan sebagai perlindungan hukum. Adanya tujuan tersebutlah kemudian jikalau di suatu masa ada permasalahan yang menimpa usaha tersebut, maka dengan tenang pelaku bisnis bisa menindaklanjuti jalur hukum. Manfaat dari surat izin usaha. Bentuk perizinan resmi sebuah usaha perdagangan yang nantinya usahanya Anda akan selamat dari adanya tindakan penertiban usaha liar yang kerap kali dilakukan oleh pihak berwenang seperti halnya Satpol PP. Dengan memiliki surat izin usaha perdagangan, nantinya Anda akan lebih mudah untuk mengajukan sebuah pinjaman kepada pihak bank.
mempermudah untuk mengikuti kegiatan tender ataupun lelang karena salah satu syarat adalah memiliki SIOP, membantu dalam menunjang pengembangan usaha ketika ingin bersaing dalam taraf internasional. Dengan mempunyai surat izin usaha perdagangan, sebuah usaha perdagangan akan dianggap kredibel. Surat izin tempat usaha atau dikenal juga dengan SITU. Adapun syarat-syarat pembuatannya adalah 1 lembar fotokopi kartu identitas diri atau KTP, 1 lembar fotokopi bukti pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB, 1 lembar pasporto berwarna ukuran 3x4. Khusus bagi usaha tertentu diperlukan dokumen undang-undang atau gang hinder ordo nanti. Untuk koperasi, CV dan lainnya membutuhkan akta pendirian. Syarat izin usaha perdagangan. Syarat pembuatan SIOP untuk perseroan terbatas atau PT yakni 1. Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan atau direktur utama atau pemegang sahamnya. Apabila pemegang sahamnya perempuan, maka wajib menyerahkan fotokopi KK. Berikut 2. Fotokopi NPWP, 3. Surat izin tempat usaha atau SITU atau surat keterangan domisili. Terus surat izin gangguan atau HO. Kemudian syarat berikutnya materai Rp6.000. Terus neraca perusahaan. Kemudian yang terakhir 2 lembar pasporto berwarna direktur utama atau penanggung jawab atau juga bisa juga pemilik usaha. Ukurannya 4x6. Surat izin prinsip. Cara pembuatan surat izin prinsip untuk perusahaan adalah nama pimpinan tertinggi di perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi surat izin tempat usaha atau surat keterangan domisili, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi SIOP, fotokopi TDP, jumlah tenaga kerja, jumlah nilai yang diinvestasikan, keputusan pendanaan, data-data estimasi produksi, bidang usaha yang digeluti, surat pernyataan bahwa ada yang dilampirkan adalah benar adanya. Catatan. Siswa diharapkan untuk memperdalam materi di buku perencanaan bisnis maupun sumber lain Google, terutama materi yang tidak ada penjelasannya lebih rinci. Hal-hal yang kurang dipahami berkaitan dengan tugas chat guru mapelnya. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Selamat mengerjakan dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak sekalian, nah sekarang bagaimana? Karena tugas ini kita belajarnya daring, nah kita Bapak berikan pengarahan cara mencari tugasnya di internet itu. Ya kita coba buka di Google Chrome. Nah di sini ada bacanya Google. Nah kemudian bisa di sini kita ketik misalkannya surat izin usaha. Ini. Nah, anak sekalian, dengan tugas yang Bapak sampaikan, nah, bisa dicari di internet. Nah, misalkan kalau mau, misalkan di sini penelitian mengurus surat izin usaha, nah kita klik di sini. Kita coba lihat hasilnya adalah surat izin usaha, pengertian jenis dan persyaratan, serta cara pembuatannya. Nah, kemudian kalau mau melakukan mencatat di buku catatan, nah boleh nanti anak sekalian coba lihat di sini. Nah ini boleh apakah di resume atau apa, dicatat yang paling penting saja sehingga materi yang Bapak sampaikan ini lebih dipahami atau lebih dipahami lagi. Nah, di sini bisa kita temukan jenis surat usaha perdagangan, jenis surat usaha perdagangan,
SIP mikro, SIP kecil, SIP menengah, SIP besar. Ada lagi dan investasi suatu usaha perdagangan. Oke, kita coba lihat yang lain. Misalkan berkaitan dengan tugas Bapak, kira-kira materinya apalagi yang harus kita cari. Misalkan di sini ada cara membuat siup. Ini kalau kita buka, cara membuat siup tersurat di Indonesia Perdagangan, ada panduan lengkapnya. Nah, silakan nanti untuk melengkapi catatan atau kurang jelas. Nah, silakan nanti apakah ini dicatat, jenis dan tempat mengurus siup. Nah, ini siup besar untuk perusahaan. Tampilkan contoh dari materi kita, surat izin usaha. Kita lihat misalkan bisa anak-anak temukan untuk melengkapi pengetahuannya. Ada siup besar, ada siup menengah, kemudian siup kecil. Siup besar itu modalnya berapa? Modalnya di atas 500 juta. Menengah dari 200 juta sampai 500 juta. Kemudian siupnya yang kecil, perusahaan yang kecil itu batasnya sampai 200 juta. Nah, demikianlah bagaimana cara mencari tugas di internet. Ya, kalau tadi apa yang Bapak sampaikan di dalam PowerPoint itu mungkin masih sekedar penyampaian untuk materi pokoknya saja. Nah, untuk pengembangannya anak-anak sekalian bisa mencari di internet atau di Google. Dengan demikian materi kita cukupkan pada hari ini. Selamat mengerjakan dan diusahakan mengumpulkannya tepat waktu. Dengan demikian kita cukupkan materi pelajaran kita hari ini dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.